Ya. Nah, saudara, temanya adalah menuntaskan amanat agung, ya. Di dalam Matius 28 yang telah kita baca di ayat yang ke-19, ya, saudara, menuntas, ya, boleh. Baik, saya akan geser. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa, saudara? Muridku, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dikatakan apa? Ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai apa, saudara? Sampai pada kesudahan zaman atau akhir zaman, ya. Nah, saudara, inti atau esensi pemuritan, ya, dikatakan jadikanlah semua bangsa apa, saudaramu? Murid. Arti murid apa, saudara? Siapa yang ingat? Ya, berasal dari kata matetes. Katakan sama-sama, matetes. Artinya adalah pengikut. Pengikut, ya. Berarti saudara adalah pengikut Yesus. Jadi menjadi murid itu, saudara, bukan setelah kita datang ibadah ke gereja, kemudian setelah itu kita menjadi murid. Tidak. Pada saat kita memutuskan kita percaya pada Yesus, kita adalah murid Yesus. Katakan sama-sama, kita adalah murid Yesus. Ya. Nah, saudara, Tuhan mau kita supaya saudara dan saya menjadi muridnya Yesus, pengikut Yesus. Ya, artinya apa? Pengikut. Murid adalah pengikut. Matetes, pengikut. Nah, yang lebih tepat lagi adalah pemagang. Katakan sama-sama, apa itu? Artinya orang yang belajar dengan Yesus dalam hidup sehari-hari, ya. Karena Tuhan bilang apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti tiap hari kita belajar daripada Tuhan Yesus, ya. Saudara, inti dari pemuritan adalah ajar untuk melakukan. Katakan sama-sama, ajar untuk melakukan. Ya, itu adalah apa? Inti dari pemuritan, ya, saudara. Bukan sekedar ajar untuk mengerti, ya. Jadi saudara yang sudah nanti akan kita ikut pemuritan, ya saudara, artinya adalah kita bukan hanya pengetahuan, kita ngerti, oh ya, keselamatan itu apa. Jadi kita mulai dari dasar kekristenan, ya. Yang pertama adalah keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Ya, SPK, selamat, keselamatan. P-nya itu adalah perubahan hati, ya. Saudara, di situ ada juga 5 materi, ya, di mana saudara memiliki hati Bapa, memiliki hati yang benar, ya, memiliki hati yang merdeka, dilepaskan dari kuasa kegelapan, memiliki hati yang penuh Roh Kudus, memiliki hati yang sehat dan tubuh yang sehat, ya. Saudara, kemudian K-nya itu kehidupan kerajaan, bagaimana kita menjadi saksi Kristus dan sebagainya. Saudara, ini biar menjadi gaya hidup kita. Katakan sama-sama, menjadi gaya hidup. Ya. Jadi saudara, menjadi murid itu adalah esensinya, saya ingatkan lagi, inti dari pemuritan itu apa, saudara? Coba sama-sama dibaca 2-3. Ajar untuk apa? Yang keras. Ajar untuk apa? Katakan ajar untuk melakukan. Artinya apa? Menjadi pelaku. Ya, jadi kita belajar itu melakukan. Ya, melakukan apa, saudara? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Katakan sama-sama 2-3. Segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada siapa? Kepada kita. Ya. Nah, saudara, sekarang ini jadi pertanyaan, apa perintah Yesus? Ya, semua perintah Yesus dapat disimpulkan dalam 3 perintah. Katakan sama-sama, 3 perintah. Ya, jadi saudara, perintah yang pertama bicara tentang apa? Mengasihi Allah. Coba kita akan baca sama-sama 2-3. Markus 12 ayat 29 dan 30. Ya, kita baca sama-sama 2-3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah apa? Hai Israel, ya. Ini Shema Israel. Dengarlah hai Israel. Dalam bahasa Ibrani Shema Israel, ya. Kemudian dikatakan apa? Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu apa?
Adonai Elohelu dan Adonai Ehad. Ehad itu adalah Esa. Nah, saudara, perintah yang utama itu apa, saudara? Ya, coba kita baca 2-3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus lagi, segenap jiwamu. Terus lagi, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap apa? Segenap kekuatan. Ya, saudara, itu perintah yang pertama. Ya, berarti kasihnya kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan. Ya, itu mengasihi Allah. Ya, itu perintah pertama dan utama. Colek di kanan, harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap apa, saudara? Berarti kalau berdoa gimana? Hatinya sebelah ke dunia, sebelah ke Tuhan. Nah, seperti itu, saudara? Nah, segenap jiwa, artinya ada ekspresi. Ya, pada saat kita menyembah Tuhan, saudara, kalau kita ekspresi, saudara, tanpa sadar kita menangis. Pada saat kita menyembah dalam pujian, pada saat kita mendengar firman, kita menangis, saudara. Itu artinya apa? Dengan segenap jiwa kita. Amin. Dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Berarti fokus kita sama Tuhan. Katakan sama-sama, sama Tuhan. Ada orang ke gereja tapi pikirannya kemana-mana. Di rumah gimana ya? Nanti setelah gereja kita mau ngapain ya, saudara? Sehingga saudara, walaupun tubuhnya di gereja, tapi hati dan pikirannya nggak di gereja. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Katakan sama-sama, saya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Amin. Ya. Nah, saudara, kemudian yang kedua adalah Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Ini bicara tentang saling mengasihi. Berarti yang pertama itu apa, saudara? Mengasihi Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama. Artinya Tuhan mengajarkan perintah baru. Ya, yang tadi perintah utama. Katakan sama-sama, perintah utama. Ya. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan ada yang namanya perintah baru, saudara. Apa itu perintah baru, saudara? Ayat 13 dan Yohanes 13 ayat 34 35. Kita baca sama-sama. 2 3. Aku memberikan apa? Perintah baru kepada kamu, yaitu apa? Supaya kamu saling mengasihi. Saudara, perhatikan, esensi daripada kita sebagai pengikut Yesus adalah melakukan. Katakan sama-sama, melakukan. Jadi pada saat kita dengar firman setiap hari Minggu, saudara, bukan hanya mengisi pikiran, tapi begitu kita pulang, kita praktek bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara ingat minggu lalu Koran Deo, saudara? Amin. Berarti kita praktek bersama dengan Tuhan Yesus. Kita belajar daripada Tuhan Yesus, saudara. Amin. Ya, begitu saudara jalan-jalan ke mall, kemudian kita lihat, wah, ada wanita cantik. Kita lihat, saudara. Wah, Tuhan Yesus bilang, hati-hati matamu. Ya, kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Amin. Ya, saudara, begitu kita mau mencuri, kemudian Tuhan berkata dalam hati, gak boleh mencuri, itu jahat. Amin. Berarti kita praktek bersama Tuhan Yesus. Begitu kita mulai benci dan dendam, Tuhan ajar kita untuk mengampuni. Katakan sama-sama, mengampuni itu gaya hidup. Kenapa gaya hidup? Karena Tuhan Yesus bicara gini. Petrus kan bilang, Tuhan, apakah aku harus mengampuni 7 kali? Tapi Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Bukan 7 kali. Berapa kali? 70 kali 7? Saya mau tanya, berapa kali, saudara? Nah, berarti mengampuni adalah gaya. Colek kiri kanan, harus mengampuni. Ya. Nah, saudara, prakteknya adalah kita saling mengasihi. Katakan sama-sama, saling mengasihi. Tidak boleh saling menghakimi. Jadi kalau gereja ada saling menghakimi, saudara, itu bukan murid Yesus. Murid Yesus adalah saling mengasihi. Ya. Nah, saudara, ini bicara tentang in. Katakan sama-sama in. Tadi apa? Up. Ya.
Yang kedua apa? In. Ya, kita nggak mungkin bisa saling mengasihi sesama kalau hubungan kita yang di atas belum benar. Yang pertama belum kita lakukan karena namanya hukum utama. Amin. Kalau hubungan saudara sama Tuhan nggak beres, pasti hubungan kita dengan sesama nggak beres. Betul apa enggak, saudara? Namanya perintah utama. Utama itu harus pertama-tama dilakukan. Bagaimana doa kamu setiap hari, bangun pagi, bagaimana saat teduh kita setiap hari. Saudara, itu hubungan kita sama Tuhan. Katakan sama-sama, hubungan sama Tuhan. Kalau hubungan sama Tuhan beres, maka hubungan kita dengan sesama pasti beres. Kenapa? Karena kalau kita beres berdamai dengan Tuhan, kita bisa berdamai dengan sesama, kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Amin. Ya, jadi hubungan up-nya dulu yang mesti beres, saudara. Nah, praktekkan gaya hidup coram Deo. Apa itu coram Deo? Coram itu di hadapan, dan saudara, Deo itu apa? Allah. Ya, kalau coram itu di hadapan hadirat, dan Deo itu adalah Allah. Artinya apa? Setiap hari kita menghidupi gaya hidup ini. Setiap hari kita hidup di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga saudara, kalau setiap kali kita setting pikiran, hati, jiwa kita, dimanapun kita ada, kita masak, kita bekerja, kita di kantor saudara, kita di motor, kita di mobil, hati kita selalu nyambung sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau anak Tuhan kan beda. Kebanyakan saudara orang di gereja, begitu masuk gereja, dia ada dalam hadirat Tuhan. Tapi begitu keluar gereja, dia nggak ada lagi dalam hadirat Tuhan. Sehingga hidupnya nggak pernah berubah. Amin. Saudara mau berubah hidupnya? Ya, praktekkan hukum yang terutama. Kalau saudara praktekkan hukum yang terutama, maka saudara kita bisa mempraktekkan hukum yang kedua. Apa itu hukum yang kedua? Saling mengasihi. Ini perintah baru. Tuhan Yesus bilang, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa kita adalah murid siapa, saudara? Murid Yesus. Katakan sama-sama, praktek. Kalau nggak dipraktekin, saudara bisa nggak? Nggak bisa. Berubah nggak? Nggak bisa. Karena itu nggak heran, kita udah puluhan tahun saudara ibadah, kita nggak berubah-berubah. Betul apa enggak? Karena kita pikir saudara ibadah itu cukup hari Minggu. Tapi sebetulnya ibadah itu bukan hari Minggu. Ibadah itu seluruh kehidupan kita itu ibadah. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, biarlah kita saling mengasihi. Katakan sama-sama, saling mengasihi. Itu adalah perintah baru. Ya, saudara, dengan demikian kamu akan tahu bahwa kamu adalah murid. Ya, nah saudara, perintah untuk saling mengasihi disebut perintah baru. Ya, yang ketiga, apa itu, saudara? Slide-nya, ayo 2, 3. Apalagi ini nggak mungkin. Ya, kita mengasihi jiwa yang terhilang nggak mungkin. Kalau yang pertama kita belum lakukan, yang kedua kita belum lakukan, apalagi ini mengasihi jiwa yang terhilang. Nggak mungkin kita bisa nangis buat orang lain. Betul apa enggak, saudara? Nah, jadi ini satu koreksi buat saudara dan saya. Ya, Tuhan bilang apa, saudara? Ayo kita baca lagi. Ini juga. Ya, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Ini amanat agungnya. Kembali lagi amanat agung 2, 3. Karena itu apa? Pergilah. Pergilah artinya apa? Cari jiwa yang terhilang. Pergilah. Terus lagi, jadikanlah semua bangsa muridku. Terus lagi, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini orang-orang yang jiwa baru, saudara. Tuhan bilang pergi. Ya, cari murid, cari pengikut Yesus. Ya, baptislah mereka. Terus lagi, dan ayat yang ke-20, ajarlah mereka apa? Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Berarti apa yang diajarkan lagi saudara? Yang diajarkan 3 perintah itu lagi. Artinya Tuhan mau kita bermultiplikasi. Katakan sama-sama, bermultiplikasi. Ya, saya ulangi. 3 perintah Tuhan itu apa saudara? Yang pertama, kasih up. Kasih siapa saudara? Ayo coba nanti nih lihat, perhatikan. Nah yuk, yang pertama apa saudara? Ya, itu up, mengasihi Tuhan. Itu perintah utama. Jadi dimanapun saudara ada, hiduplah dalam hadirat Tuhan selalu. Bangun pagi, saudara cari Tuhan, gak usah cari yang lain dulu. Lebih pagi saudara bangun lebih bagus. Karena kalau udah kesiangan, pikiran kita udah kemana-mana. Betul apa enggak saudara? Kita mulai nyembah Tuhan, kita mulai berdiam diri, fokus sama Tuhan, belajar dengar suara hati kita. Karena Tuhan juga bisa bicara lewat suara hati kita, apa yang harus kita lakukan. Amin. Roh Kudus juga ingatkan kita firman yang kita sudah dengar saudara. Jadi bersaat teduh seperti itu, kita mulai nyembah Tuhan. Jadi gak terburu-buru. Ya, banyak orang doanya cuma laporan. Tuhan, saya mau berangkat kerja, Tuhan pimpin dan sertai saya. Amin. Udah amin, udah. Namanya saudara kekristenan, pengikut Yesus itu relationship. Apa itu saudara? Hubunganmu sama Tuhan mesti beres. Kalau hubungan kita sama Tuhan benar, maka hubungan kita dengan sesama pasti benar. Amin. Yang kedua perintahnya apa saudara? Saling. Itu apa? In. Katakan sama-sama, in. Ya. Apa artinya in? Di dalam. Mulai praktekkan dalam keluarga. Dalam keluarga dulu saudara. Ya, setelah kita praktekkan dalam keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak kita praktekkan. Dan yang kedua kita praktekkan lagi di dalam gereja. Yang setuju katakan amin. Makanya gak heran kalau gereja saudara, itu saudara terdiri dari orang yang saudara, kalau keluarga belum bermasalah, dia datang ke gereja pasti membawa masalah. Kenapa? Karena di dalamnya belum beres. Nah, kenapa di dalamnya belum beres? Keluarga kita, kembali lagi, hubungannya dengan Tuhan belum beres. Yang setuju katakan amin. Itu beresin dulu saudara. Kalau ada dosa, saudara buka hati. Karena keterbukaan itu awal pemulihan. Amin. Dosa yang gak diampuni itu adalah dosa yang tidak diakui. Bukan hanya menghujat Roh Kudus, tapi dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Karena Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengaku dosa, Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Yang setuju katakan amin. Jadi prakteknya di mana saudara? Mulai dari rumah tangga kita. Amin. In, di dalam. Kemudian kita praktekkan lagi di dalam gereja. Gereja sudah benar mempraktekkan kasih Kristus, baru kita bisa out. Apa itu? Di luar, mengasihi orang lain. Kalau itu belum kita praktekkan, banyak orang bilang, ke gereja, hidupnya gak benar, masih mendingan saya. Ada gak saudara pernah dengar kayak gitu? Banyak. Ya, mendingan saya. Wah, orangnya pada duniawi di duniawi. Ya, tentu aja gerejanya agamawi, saudara. Kenapa? Karena datang ke gereja, datang, duduk, dengar, diam, dah pulang. Gak dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Amin. Ingat, esensi atau inti dari murid Yesus, pengikut Yesus adalah untuk melakukan. Katakan sama-sama, untuk melakukan. Apa yang kita lakukan? Segala perintah Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Nah, segala perintah Tuhan itu dapat dirangkum menjadi 3 hal. Apa itu 3 hal? Mengasihi Allah. Itu yang utama. Hubungan kita mesti beres dulu sama Tuhan. Yang kedua, in. Kalau udah kita praktekkan dalam rumah tangga, suami istri gak boleh saling nuntut. Kamu mesti berubah ya. Si istri bilang, kamu duluan mesti berubah. Tidak. Berubah mulai dari diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Oh, enak aja aku berubah, kamu gak berubah. Gak apa-apa. Yang gak berubah itu bagian Tuhan untuk menghakimi, bukan bagian kita.
Yang setuju katakan amin. Praktek dalam rumah tangga. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan gereja. Sehingga gereja itu isinya bukan orang-orang yang suka menggosip, saudara. Orang-orang yang suka menjelekan orang. Orang-orang yang penuh dengan iri hati, benci dan dendam. Walaupun sering dengar firman. Bukan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Baru saudara, hidup kita boleh menjadi berkat. Out. Apa itu? Mengasihi jiwa yang ya. Jadi ingat 3 perintah Tuhan. Yuk, mengasihi Allah ya. Nah saudara, Tuhan Yesus mengambil ini dari kitab Ulangan 6 ayat yang keempat dan 5. Perintah yang utama ini dikutip Yesus dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Apa itu Ulangan 4 ayat 5? Ulangan 6 ayat 45. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Dengarlah hai orang Israel, Shema Israel. Ya, Tuhan itu Allah kita. Ya, Adonai Eloheinu. Kemudian dikatakan Tuhan itu Esa, Adonai Ehad. Nah kata Ehad itu beda dengan kata Yahad. Kalau Ehad itu satunya bicara tentang kesatuan. Katakan sama-sama, kesatuan. Tuhan bilang apa? Demikianlah mereka bukan lagi 2, tetapi mereka satu. Siapa yang satu? Suami istri. Berarti satunya itu bukan fisik, tapi satunya adalah kesatuan. Pribadinya berbeda gak saudara? Pribadinya berbeda. Itu Ehad. Nah Allah kita, Allah Tritunggal itu adalah Allah kesatuan. Ya, dikatakan Allah yang Esa itu bicara tentang Ehad. Ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Bicara tentang satu kesatuan. Saya mau tanya, pribadinya beda gak? Beda. Bisa dipisahkan apa enggak? Enggak bisa. Katakan sama-sama, enggak bisa. Hakikatnya sama enggak? Sama. Apa hakikatnya? Allah. Roh Kudus itu Allah, Tuhan Yesus itu Allah, Bapa itu Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara dengar pengajaran yang menyimpang dari saudara firman Tuhan saat ini, saudara enggak boleh terima itu. Karena itu pengajaran para rasul gereja yang mula-mula. Makanya ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Banyak yang tidak mengakui Yesus Tuhan dan Allah. Betul apa enggak saudara? Oh, Thomas sendiri bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Itu pengakuan. Rasul Paulus pun yang dulu Saulus, dia menghujat Yesus, tapi begitu bertemu dengan Yesus, dia berkata yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dengan apa tujuannya? Supaya apa? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Setelah Yesus bangkit, berarti dia kembali dalam keberadaan esensinya yang semula. Amin. Jadi kalau dibilang Yesus itu manusia, ya 100% dia manusia. Kalau bukan manusia, dia nggak bisa mati di kayu salib. Betul apa enggak saudara? Kalau nggak manusia, dia nggak bisa merasa letih, haus dan lapar. Manusia. Tapi Tuhan Yesus itu Allah. Iya, Tuhan Yesus juga Allah. Ada 2 natur. Natur manusia, natur Allah. Kenapa? Dia sebagai imam besar. Tugas imam besar apa? Berada di tengah, mendamaikan antara Allah dengan manusia. Imam besar itu mempersembahkan darah, korban binatang pada waktu perjanjian lama. Untuk apa? Korban pendamaian. Nah Tuhan Yesus yang dikorbankan apa? Darahnya sendiri. Sekali untuk selamanya. Saya mau tanya, saudara ngerti apa enggak? Coba lihat, colek kiri kanan. Ngerti apa enggak? Jadi mulai terbuka ya saudara ya. Mulai terbuka ya. Sehingga pengajaran ini saudara kuat. Makanya pengajaran pemuritan SPK itu nanti kalau yang nggak bisa tahun depan ada. Ya, bicara tentang yang dasar dulu lah, dasar kuda-kudanya dulu. Kalau orang belajar silat kan saudara cuma kuda-kuda doang, betul apa enggak? Ya sampai di bosan saudara. Kuda-kudanya dulu mesti kuat.
Yang pertama keselamatan. Kalau orang nggak tahu pengajaran yang kuat, yang benar, gampang goyah. Apalagi yang kedua, dia tidak tertanam di dalam gereja, dia gampang goyah. Dia dengar hamba Tuhan ini, iya. Hamba Tuhan ini, iya. Ini, iya. Bingung dia. Yang mana yang saya mesti pakai? Karena zaman sekarang kan di YouTube banyak. Betul apa enggak, saudara? Ya. Karena saudara kita berpegang pada pengakuan iman rasul. Yang setuju katakan amin. Dengarlah. Ini Tuhan Yesus mengutip sendiri loh. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ehad. Ya. Saudara nggak perlu belajar bahasa Ibrani banyak-banyak, yang penting ini aja ya. Nah saudara, Shema Israel, Tuhan itu Allah kita, Adonai Eloheinu, Tuhan itu Esa, Adonai Ehad. Saudara, apa perintah yang utama? Kasihilah Tuhan Allah. Katakan sama-sama. Artinya bangun pagi mulai praktik. Tuhan, aku gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Jadi selalu hidup di hadapan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Begitu buat dosa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena banyak orang tuh sadar Tuhan kalau dia ada masalah, saudara. Kalau nggak ada masalah dia nggak sadar Tuhan. Tapi saudara mulai bangun kesadaran akan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah saudara, kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan? Ya. Coba kita buka lagi. Kita baca dalam Ulangan tadi, Ulangan ya. Coba Ulangan yang tadi, slide sebelumnya ya. Oh maaf dari saya. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan. Nah, saudara, kepada siapa firman Tuhan ini ditujukan? Nah, kita baca ayat di bawahnya, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayo kita baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa itu saudara perintah Tuhan? Haruslah engkau mengajarkannya apa? Mengajarkan berulang-ulang. Kepada siapa saudara? Kepada anak-anak. Berarti perintah ini buat siapa saudara? Buat bapak-bapak. Nah, kebanyakan dalam gereja bapak-bapaknya lemah. Betul apa enggak? Bapak itu sumber. Artinya bapak itu sumber. Kalau sumbernya benar, bawahnya benar. Makanya Tuhan bilang diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrimu seperti anggur, saudara. Anakmu seperti pohon zaitun, saudara. Ini bicara tentang berkat yang diturunkan oleh bapak-bapak. Bapak-bapak itu sumber. Katakan sama-sama, bapak itu sumber. Biar yang laki-laki berfungsi sebagai laki-laki. Amin. Kalau dalam Muslim itu imam. Ya kita sebenarnya sebagai imam. Amin. Nah, saudara perhatikan kepada anak-anak dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, kau sedang dalam perjalanan, kau berbaring apabila kau bangun. Saudara, sesibuknya saya dan istri, kita keluarga ada mesbah keluarga seminggu sekali. Ya, walaupun anak Pak sibuk Pak sibuk Pak. Yang lainnya pada kerjaan apa segala macam kuliah. Saya bilang komitmen. Karena ini tanggung jawab. Saya bilang nanti kalau saya udah gak ada, kalau papa mama gak ada, kamu jalani nanti hidupmu. Amin. Itu tanggung jawab. Katakan sama-sama, tanggung jawab. Ya. Itu berat, saudara. Berat. Ya. Yang kedua, bapak rohani. Itu berat. Kalau di sini kan ada PKS kan, itu berat. Makanya Paulus bilang itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya anak-anak didik kita itu mengikuti contoh teladan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Ternyata perintah yang utama itu kepada bapak-bapak. Masalahnya di rumah ada bapak, tapi bapaknya nggak pernah mengajarkan Shema Israel. Apa itu Shema Israel?
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, apa? Dengan segenap jiwamu, dengan apa? Segenap kekuatanmu, dengan segenap apa? Akal budimu. Jadi nggak pernah ngajak, ayo kamu. Ya, kalau saya saudara anak-anak, kamu kalau mau pergi doa ya. Walaupun cuma sebentar, jangan lupa doa. Anak saya yang sudah besar, dia sudah yang paling sulung udah besar, kalau mau berangkat kerja, Pak doa Pak. Ya udah, saya turunkan berkat buat anak saya. Tuhan berkati anak saya sepanjang hari. Itulah fungsi daripada orang tua. Amin. Itu fungsi. Walaupun sudah pada besar semua saudara, kemana-mana ingat doa. Karena anak sekarang kan pengennya aja saudara, betul apa enggak? Aduh udah malam, orang tua udah melarang, udah malam, hati-hati. Karena udah pikir khawatir nanti dijahatin orang, nanti kamu bawa laptop bawa apa juga nanti di jambret segala macam, ya kan? Udah khawatir. Ya udah kita nggak bisa larang kalau dia maunya. Yang penting kamu ingat Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau kamu berada di mall dimanapun, kamu jangan asik dengan duniamu, tapi lihat, perhatikan sekelilingmu. Enggak semua orang itu yang di sekitar kita itu orang baik. Amin. Jadi fungsinya itu ada. Ya. Nah saudara, untuk mengasihi Tuhan, ya, terus lagi. Kalau bapak di rumah tidak ada yang ngajarin, berarti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Bapak rohaninya. Berarti tanggung jawabnya apa? Ada di gereja. Gereja itu saudara harus ada yang namanya pembapaan rohani. Artinya dia melayani bukan hanya main musik. Saya nggak kecilin orang yang main musik saudara. Dia bukan hanya bawa firman. Banyak orang yang bawa firman, bahkan lebih jago daripada kita. Betul apa enggak? Jangan cuma kita dengar firman Tuhan, kemudian saudara, wah firman Tuhan itu bagus, tapi kita nggak dipayungi. Nggak ada yang namanya pembapaan. Ya. Nah saudara, pentingnya saudara kita praktek firman Tuhan ini. Karena itu bapak-bapak mesti dipulihkan. Makanya Musa berkata apa dalam kitab Maleakhi saudara? Ya, Nabi Maleakhi berkata bahwa aku akan memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Nah bagaimana yang gak punya bapak? Yang kedua, bagaimana saudara bapaknya gak jadi contoh dan teladan? Bapak kita itu jadi korban dari bapak kita, kakek kita sebelumnya. Jangan pahit hati. Nah bagaimana cara memperbaikinya? Mulai dari kita. Katakan sama-sama, mulai dari kita. Makanya di pemuritan nanti ada hati Bapa, saudara. Bagaimana kita punya hati Bapa? Ya, amin. Ya, banyak pengkhotbah saudara yang pintar-pintar, wah khotbahnya, tapi dia nggak punya hati buat jemaatnya. Betul apa enggak saudara? Nggak punya hati buat pelayan-pelayan Tuhan. Gimana caranya dia jadi seperti kita? Makanya kesuksesan hamba Tuhan, kalau pelayan-pelayan Tuhannya itu jadi seperti saya. Amin. Nah kalau dia tidak taat, nggak akan mungkin saudara. Orang yang taat itu yang akan menjadi seperti gurunya. Betul apa enggak saudara? Dan nanti saudara akan praktekkan juga. Saudara di PKS, di komsel, saudara punya anggota. Praktekkan itu, saudara itu bapak rohani. Karena banyak saudara bapak-bapak yang terhilang. Makanya Tuhan bilang apa? Nanti menjelang akhir zaman aku akan pulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Betul apa enggak saudara? Kenapa ada LGBT saudara? Lesbian, bisek, transgender, segala macam. Kenapa banyak pergaulan seks bebas? Keluarga belum dipulihkan. Betul apa enggak saudara? Berarti mulai dari saya. Katakan sama-sama, mulai dari saya. Jangan salahin bapakmu, mulai ampuni. Karena bapak kita juga korban daripada bapaknya lagi yang di atas. Betul apa enggak? Nah gereja juga mesti memperhatikan. Paling tidak saudara 3 generasi yang mesti diperhatikan di bawahnya.
Ada hamba Tuhan, saudara, keluarga saya. Saya, saudara, ngajarin anak saya. Kalau dia nggak sama dengan saya, apalagi nanti yang di bawahnya lagi. Betul apa enggak, saudara? Hilang. Gereja cuma berkhotbah, tapi dia tidak mempraktekkan, saudara, menjadi bapak. Dan kemudian turunkan lagi. Dia sudah punya anak, nanti anak jadi bapak. Turunkan lagi kepada anaknya. Makanya dikatakan ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus. Jadi anak-anak, kalau orang tuamu bawel, puji Tuhan. Coba yang remaja bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Itu tanggung jawabnya. Amin. Nanti kalau bapakmu udah nggak ada, kamu pasti cariin. Betul apa enggak? Kalau ibumu, ya bapak ibu rohani lah. Ya, kalau ibumu itu nggak ada, ya nanti kamu cariin. Kamu kangen akan bawelnya lagi. Selama dia ngajarkan yang baik. Katakan sama-sama, selama apa? Terima. Amin. Jadi tugasnya siapa? Bapak-bapak. Coba angkat tangannya bapak-bapak. Bapak-bapak itu sudah mulai hilang, saudara. Kurang berfungsi. Betul apa enggak? Makanya kalau dalam gereja, kalau ibu-ibunya saudara yang banyak, heboh semua kita, aduh. Makanya semua saya pilih bapak-bapak, saudara. PKS bapak-bapak. Kalau yang perempuannya, dia punya hati seperti laki-laki, saudara. Amin. Ya, apa, berani, tanggung jawab, saudara. Disiplin, kuat. Ya, amin. Ya, Tuhan memulihkan ini. Jadi bagi istri yang bapaknya masih lemah, ini doakan. Berarti mulai dari saya. Katakan sama-sama, mulai dari saya. Saudara mau Tuhan pulihkan. Amin. Ya. Jadi saudara, terus lagi. Yuk. Bagaimana kita mempraktekkan pemuritan, ya, dalam perjanjian baru? Bapak rohani memberikan anak-anak rohani itu pembawaan. Amin. Jadi bapak rohani. Berarti yang PKS-nya bapak rohani. Nanti yang anak rohaninya yang sudah dewasa, dia nanti jadi bapak rohani. Dia akan membina juga yang lainnya. Maka pemuritan itu bermultiplikasi. Dikatakan, pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Ya, berarti dia mesti cari jiwa. Kemudian sudah dapat, ajarlah mereka melakukan apa yang diajar. 3 perintah ini. Betul gak? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, saling mengasihi, dan apa, saudara? Mengasihi jiwa yang terhilang. Ya, itu amanat agung. Ya, kemudian suruh pergi lagi, berarti terus menerus, saudara. Ya. Ya, bagaimana saudara mempraktikannya? Jadi teladan. Colek kiri kanan, jadi teladan. Amin. Orang itu belajar, saudara, paling banyak dari apa yang dia lihat. Bukan apa yang dari dia dengar. Betul apa enggak? Makanya kalau lihat YouTube, saudara, gambar-gambar porno, saudara, itu cepat masuk di otak. Penuh langsung otak kita, saudara. Betul apa enggak? Jadi begitu kita doa, saudara, bayangannya ada selalu, saudara. Kenapa? Memori kita itu udah penuh sama gambar-gambar, saudara. Saya mau tanya, hard disk kita penuh sama gambar apa sama teks, saudara? Lebih banyak memorinya mana? Gambar, video, atau saudara teks? Gambar video. Betul apa enggak? Kalau teks tulisan, sampai segini juga paling berapa mega, saudara? Jadi kita praktek, saudara, memberi contoh dan teladan. Katakan sama-sama, jadi contoh dan teladan. Nah, anak kita, dia lihat, dia belajar dari orang tuanya. Amin. Jangan bilang orang tuanya begitu. Di sini nak, bilang papa nggak ada ya. Begitu ada yang nyariin kan, saudara bilang papa. Si anak dia bilang, ya pak, ya bapak saya bilang papa nggak ada. Berarti itu kasih contoh yang baik. Saudara turut bersalah atas generasi di bawah kita. Betul apa enggak, saudara? Kita, saudara, sedih. Kenapa? Karena gereja cuma berkhotbah, kemudian saudara selesai pulang.
Apalagi yang khotbahnya saudara sini, tapi hatinya nggak ada hati Bapa. Nggak ada hati Bapa. Harusnya saudara gembala turuti teladanku, cara hidupku harus jadi contoh dan teladan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Bagaimana kalau bapaknya itu fungsinya hilang, ibunya jadi contoh dan teladan? Siapa yang ibu-ibu? Nah, ini ibu rohani saudara. Kalau bapak rohani, ini ibu rohani. Amin. Ya. Nah, bapak rohani memberikan 4 hal pada anak rohaninya. Ya, mau PKS, mau ibu rohani, ini kan saudara yang membimbing anak-anak rohaninya, memberikan 4 hal kepada siapa saudara? Kepada anak rohaninya. Kalau di rumah bapak rohaninya siapa? Kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangganya kurang berfungsi, siapa? Ibunya. Amin. Saudara mau memperbaiki generasi ke bawahnya? Amin. Nah, lebih baik memang bapak. Nanti ada orang yang ibu rohaninya dulu yang diselamatkan, kemudian nanti bapaknya itu nanti lama-lama dia bisa ngikut. Bahkan kalau dia sudah bertobat, dia lebih maju dari saudara ibunya. Ada. Karena apa? Karena tangisan dari seorang ibu, istri. Amin. Ya. Ada anak-anak yang ditinggal gak punya bapak, gak punya ibu. Siapa yang mesti contoh teladan nih? Bapak rohaninya. Amin. Kalau bapak jasmani gak bisa jadi contoh, contoh bapak rohaninya. Ya. Nah, memberikan 4 hal. Ya, seperti Bapa di surga memberikan 4 hal pada Yesus waktu di atas gunung kemuliaan. Apa itu saudara? Ayo, yang pertama apa yang diberikan? 2, 3. Kasih yang gak bersyarat. Saya mau tanya, namanya bapak, ibu, ngasuh anak, besarin anak, siapin makan anak. Saya mau tanya saudara, berharap gak anak dibalas? Nah, betul deh? Itu karena apa? Kasih yang tidak bersyarat. Praktekkan gaya hidup ini saudara. Seperti siapa? Yesus. Ya. Kasih agape namanya. Katakan sama-sama apa? Kasih agape. Ya. Kasih yang tidak bersyarat. Ya. Ini harus dialami. Kalau kasih Tuhan ada pada kita, yang penting kita memberi. Katakan sama-sama, kasih yang hanya memberi, tanpa mengharapkan bala. Pokoknya saya ampuni, pokoknya saya memberi, ya, pokoknya saya berbuat baik. Orang mau balas apa enggak apa-apa, terserah. Yang penting nanti Tuhan yang akan membalas kita. Amin. Itu namanya kasih tak bersyarat. Yang kedua, ya kita baca dulu ya, Matius 17 ayat 5. Ayo kita baca Matius 17 ayat 5. Ya, masih ada 5 menit. Matius 17 ayat 5. Yuk, cepat. 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapa di surga bicara sama siapa saudara? Sama Yesus, anaknya. Inilah anak yang kukasih. Berarti apa saudara? Bapa di surga memberikan kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape. Katakan sama-sama, kasih agape. Ya. Jadi saudara yang penting memberi tanpa mengharapkan balasan. Ya, memberi pengampunan, memberi bantuan, saudara memberi apapun, perhatian. Wah, aku diperhatiin kamu, kok kamu kurang perhatiin saya? Gak apa-apa. Amin. Jangan cuma saya aja dong perhatiin kamu. Saudara, itu belum dewasa. Kalau belum dewasa kan pengen diperhatiin terus. Betul apa enggak? Tapi kalau kita udah dewasa, kita yang perhatikan. Ya, itu udah dewasa. Yang kedua, memberikan apa lagi saudara? Memberikan ide. Dikatakan inilah anak. Berarti yang kukasihi, anak itu adalah identitas. Ya, saudara, identitas saudara dan saya sebagai anak Allah. Berarti kita itu berharga dan diterima sepenuhnya sama Tuhan.
Colek kiri kanan, kau berharga. Ya, kalau orang tua kita bilang goblok lu, tolol lu, anak nggak berguna, gitu kan? Tapi Tuhan bilang aku berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, memberikan identitas. Ya. Kemudian setelah itu apa? Memberikan afirmasi potensi. Apa itu afirmasi? Kepadanya lah aku berkenan. Ya, afirmasi adalah penegasan, peneguhan yang berkaitan dengan sesuatu yang positif. Ya. Seringkali kita berikan kritikan kepada anak kita mengenai potensi. Ya, dia dapat nilai 70, 70. Payah, saudara. Udah dapat 90, payah. Jadi saudara selalu dikritik anaknya. Kalau anak selalu dikritik, besarnya dia jadi minder, saudara. Betul apa enggak? Nah, kalau saudara selalu dikritik sebagai anak, ampuni orang tua. Ya. Yuk, terus lagi. Memberikan apa? Otoritas moral. Apa itu otoritas moral? Ya, itulah Shema Israel. Dengarkanlah dia. Tadi Shema Israel bilang apa? Dengarkanlah hai orang Israel. Dengarkan. Apa yang mesti dengarkan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu. Dialah Allah yang layak disembah. Ya. Terus lagi. Nah, saudara, Bapak mengimpartasi ya 4 hal ini. Bagaimana Bapak mengimpartasi 4 hal ini? Harus jadi contoh dan teladan. Katakan sama-sama, jadi contoh dan teladan. Apa yang diberikan? Kasih yang tak bersyarat. 2, 3. Yang kedua, memberikan apa? Oh, kau berharga, kau anakku. Bagaimanapun kau anakku. Mau dapat nilai 5, ya kamu berjuang lagi ya nak. Amin. Ya, jangan patokan sama nilai. Tapi yang paling utama adalah saudara sikap, kelakuan anak, moral anak, saudara ya pribadi anak, karakter anak. Itu yang membuat sukses seorang anak. Amin. Ya, banyak orang pintar tapi hidupnya nggak benar. Tapi saya berbahagia kalau firman Tuhan bilang gini sama orang tua yang baik ya. Dikatakan aku bersuka cita kalau aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Itu orang tua yang benar. Jadi orang tua juga jangan matre. Colek kiri kanan, jangan matre. Amin. Mau anak dia lulusan S1, S2, S3, S-teler, saudara, dia punya talenta A, B, C, D, boleh banggakan. Tapi yang lebih dibanggakan apabila aku melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Setuju orang tua? Ya, puji Tuhan. Udah dewasa semua ini orang tuanya, saudara. Memberikan apa? Afirmasi positif. Oh, kau bisa kok nak. Ya, kau bisa, kau belajar. Gagal lagi, nggak apa-apa. Orang hidup kan biasa gagal. Ayo bangkit lagi. Amin. Kasih dorongan yang positif. Kalau dikritik terus dia minder, saudara. Betul apa enggak? Ya, seperti Bapa kepada Tuhan Yesus, kepadanya aku berkenan. Ya, terus lagi memberikan apa? Otoritas moral. Artinya dengarkanlah dia. Dengarkanlah hai Israel. Ya, artinya itu Shema Israel. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya saudara, ayo hidup dekat dengan Tuhan. Ya, jangan ada Allah lain. Jangan ada idola lain selain Tuhan Yesus. Kalau anak-anaknya juga mulai idolakan saudara artis, wah artis Korea, wah lebih daripada Tuhan Yesus. Aduh, hati orang tua jadi sedih, saudara. Tapi kalau dia idolakan Tuhan Yesus, puji Tuhan. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin orang tua. Amin. Ya. Colek kiri kanan, jadi contoh. Baru terjadi apa? Impartasi. Artinya anak itu jadi melihat orang tuanya, belajar dari orang tuanya, dia jadi seperti orang tuanya. Amin. Kalau belum jadi contoh, saudara belajar dari bapak rohaninya. Kalau masih juga bapak rohaninya masih belum jadi contoh, kebangetan saudara. Betul apa enggak? Kalau masih juga enggak, saudara, ya udah,
Kita contoh belajar dari Yesus. Amin. Supaya apa? Supaya kita berubah. Ya. Yuk. Bagaimana kita jadi taat? Nah, ini yang terakhir. Kita baca Yakobus 1 ayat 21. 23. Sebab itu buanglah segala sesuatu Yang kotor, kejahatan yang tidak banyak, terimalah dengan lemah lembut firman tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, berarti kan jadi murid harus praktek. Pulang dari sini harus praktek. Bilang, pulang dari sini harus praktek. Colek kiri kanan, harus praktek. Caranya gampang. Ada dua. Apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa itu segala sesuatu yang kotor dan jahat? Nah, saudara, yang jahat itu adalah yang egois. Colek kiri kanan, jangan egois. 2 Timotius 3, ayo saudara, itu yang jahat. Saudara perhatikan, ya, di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada segala bentuk kejahatan. Saudara. Ayo 2 Timotius 3. Cepat, 2 Timotius 3, cepat. Karena waktu sudah mendahului kita, saudara. Ayo. Ayat 1, kita baca 2-3. Ketahui pada hari terakhir akan datang masa sukar apa? Ini yang dudukan dosa yang pertama tuh yang di atas apa, saudara? Ayat yang kedua. Manusia kan mencintai dirinya. Oh, berarti itu sumber kejahatan. Di mana ada kepentingan diri sendiri, sudah ada segala bentuk kejahatan. Apa itu segala bentuk kejahatannya? Di bawahnya, dibaca. Ayo 2-3. Hamba uang. Oh, cuma kerja tapi dia nggak didik anaknya. Kasih HP aja supaya tenang anaknya. Wah, yang penting aku juga main HP sama-sama. Itu tanggung jawabmu. Colek kiri kanan, tanggung jawabmu itu. Jangan semua dibebanin sama gembalanya, saudara. Tanggung jawabmu, betul? Betul? Ya, kalau di sekolah aja, saudara, gurunya bilang, emangnya gua anak lu, ya kan? Emang gua ibumu. Itu panggil orang tuanya, nih didik. Sama saya juga di sini, didik. Amin. Ya. Jadi segala bentuk kejahatan dimulai dari egois. Jadi satu hamba uang. Terus lagi ayat yang berikutnya, membual, menyombongkan. Nah, segala bentuk kejahatan tuh, membual, menyombongkan diri. Terus lagi fitnah. Ini egois semua nih. Kayak exhaust tuh, saudara, dia langsung narik semua debu masuk semua. Nyamuk, kecoa semua masuk, saudara. Betul apa enggak? Ya, itu, saudara. Apalagi berontak terhadap yang anak muda kiri kanan. Jangan berontak sama orang tua. Selama orang tuamu ngajarin yang baik, dengarkanlah dia. Itu Shema Israel. Ya, dengarkan. Amin. Apalagi tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka jelekin orang. Colek kiri kanan, jangan suka jelekin orang. Emang lu lebih benar daripada yang lain? Emang lebih benar? Orang yang menghakimi orang tanpa sadar, di luar orang yang dihakimi diam-diam lebih menghakimi dirimu. Betul apa enggak? Kenapa dia sakit hati sama kamu? Maka dia ngomongin terus, saudara. Lebih kejam, saudara. Makanya kita nggak boleh praktikkan. Amin. Apalagi itu mulainya dari egois, saudara. Semua kejahatan. Terus lagi, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berdiri panjang, belaga tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah, tetapi secara lahiriah ibadah, tapi hidupnya nggak berubah, tetap egois. Colek kiri kanan. Ibadah itu harusnya mengubah. Jangan suka egois lagi. Amin. Amin. Ya. Saudara, segala macam sumber kejahatan. Yang kedua, prakteknya. Yang kedua, baik.
Nah, ini yang terpenting, saudara. 2. Ayo baca sama-sama yang keras. Firman yang tertanam dalam hati. Ya, coba baca. Dan akhirnya yang dikabulkan italah yang baik. Orang dengar menyambut firman, berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Amin. Ya, berarti saudara dan saya harus punya hati yang lembut. Colek di kanan, hati yang lembut. Supaya apa? Firman itu tertanam di dalam hati kita. Kita akan berdoa, saudara. Nggak usah pujian, langsung kita berdoa. Ya, terima kasih. Kita mau bangkit berdiri. Biar kami mau praktek gaya hidupmu ya Tuhan. Mengasihi Tuhan, saling mengasihi dan mengasihi jiwa-jiwa. Kami mau praktek hidup di hadapan Tuhan, sehingga setiap waktu kami ingat akan Engkau. Tanggung jawab kami sebagai orang tua membawa anak-anak kami dekat dengan Tuhan, dengan memberikan contoh dan teladan. Terima kasih buat firman, biar kami boleh mengalami kedewasaan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini kami akan praktek Tuhan. Kami membuang kehidupan kami yang egois, karena segala kejahatan bersumber dari hati yang mementingkan diri sendiri. Kami akan membuka hati setiap firman Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan bagaikan benih yang tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik, sehingga hidup kami berubah, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara berdoa masing-masing tempat dudukmu, bersyukur buat lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan